Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, minggu kemarin kita sudah bahas tentang minat dan bakat, tentang kelanjutan karir sekolah, kemudian dihubungkan dengan minat dan bakat, dan kemampuan. Kemampuan itu ada kemampuan intern dan ekstern. Baik, dari materi yang minggu lalu, adakah pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Ada tugas? Hmm. Ada tugas nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bener, nggak ada nih. Ada tugas nggak ya? Nggak ada ya. Oke, sebentar. Hari ini kita akan bahas tentang konsep diri. Sudah kelihatankah materinya? Kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum. Saya belum ada, Bu. Belum ada share screen. Belum ada. Sebentar. Ini ya. Belum terlihat, sebentar. Sudah? Sudah belum? Di saya belum, Bu. Belum ada, Bu. Sebentar, Bori, matiin kamera sebentar ya. Mau share screen. Coba ya. Nggak bisa. Sebentar.
Sudah terlihat screen-nya? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Minggu ini kita akan bahas tentang pengenalan konsep diri dan nanti pengembangannya. Apa sih pengembangan dari konsep diri sebetulnya? Tujuan dari pembelajaran konsep diri ini adalah teman-teman kelas 9 nantinya karena sudah tidak lagi beranjak remaja ya, sudah menjelang dewasa, remajanya remaja akhir, jadi sudah punya namanya konsep diri yang jelas, sudah matang secara kemampuan mental maupun psikologisnya, seperti itu ya. Nah, apa itu konsep diri? Kita akan bahas tentang konsep diri. Konsep diri adalah, cara seseorang menilai, memandang, atau menggambarkan dirinya sendiri, gambaran dirinya sendiri gitu ya, secara keseluruhan tentang apa yang kalian rasakan. Nah, konsep diri ini sangat berpengaruh terhadap hubungan kalian terhadap orang lain. Boleh contohkan seperti ini, ketika kalian kelas 7 SMP baru masuk, intinya pasti kalian belum mengenal sama teman-temannya, belum tahu satu sama lain baik secara kepribadian, personalitinya gitu ya, sehingga kalian itu masih merasa canggung untuk kenalan satu sama lain. Nah, tetapi ada juga teman-teman yang sudah punya teman deket nih, padahal baru kenal, tapi kok tiba-tiba udah akrab aja. Nah, hal-hal seperti ini tergantung bagaimana dari setiap individu. Jadi bukan berarti orang yang baru kenal, terus kita baru masuk ke dunia lingkungan yang baru, kita nggak bisa bersosialisasi, nggak seperti itu. Nah, ini balik lagi, bagaimana kita mengkonsep diri kita, bagaimana kita menilai dan memandang, baik dari segi lingkungan, memandang orang lain. Nah, itu sangat berpengaruh. Kalau kita punya tadi baru kenal di lingkungan yang baru, tapi kita merasa, teman-temannya kayaknya asik, kita udah mulai terbuka, mau membuka diri, mau kenalan, insya Allah akan cepat ya punya teman. Termasuk nanti ketika kalian SMA. Bismillah, mungkin teman-teman sudah tidak mengalami namanya sekolah online ya, udah tatap muka, mudah-mudahan. Nah, ini nanti berpengaruh terhadap apa? Bagaimana kalian ketemu dengan teman-teman baru di lingkungan baru, sekolah yang baru, kemudian bisa nggak sih punya teman dalam waktu yang dekat walaupun baru kenalan, seperti itu. Jadi bagaimana kalian menilai orang lain, lingkungan yang baru, guru-gurunya, setelah menilai, memandang, kemudian menggambarkan, baru kalian akan lebih terbuka atau tertutup terhadap orang lain, seperti itu. Ya, apakah penting kita belajar konsep diri? Sebetulnya kalau berdasarkan dari hal-hal yang sudah dipelajari, sangat penting karena konsep diri ini hubungannya terhadap sosial individu gitu. Sosialisasi, bagaimana kita membangun relasi, bagaimana kita berkomunikasi, dan bagaimana kita bersosialisasi baik dengan orang lain, dengan lingkungan, dan dengan orang yang lebih tua dari kita. Nah, apa pentingnya? Konsep diri ini sangat mempengaruhi proses pengembangan diri dan menentukan siapa kita di masa depan. Setelah kita belajar tentang kemarin, kita mau melanjutin sekolah kemana sih? Nah, untuk tahu kita sekolah di mana, kita harus tahu minat kita kemana, bakat kita kemana, kemudian kemampuan kita seberapa. Nah, untuk tahu hal-hal kayak begitu, itu fungsinya apa? Fungsinya adalah, salah satunya adalah untuk mengkonsep diri kita. Mengkonsep diri kita, nah terus dengan mengkonsep mau ngapain? Dengan kita tahu diri kita, maka kita bisa lebih mudah untuk mengembangkan diri dan menentukan siapa kita. Nah, menentukan siapa kita kan otomatis kita yang akan nentuin sekolahnya kemana.
Nah, salah satu hubungannya seperti itu. Dengan kita tahu konsep diri, mempengaruhi proses pengembangan diri dan menentukan siapa kita di masa depan. Masa depannya teman-teman kelas 9 di mana sih? Ada yang nanti menentukan ke pesantren, ada yang nanti menentukan ke SMA, ada yang nanti menentukan ke SMK atau SMEA. Itu masing-masing. Mengapa kita perlu memahami diri kita? Mengapa setiap orang perlu memahami diri sendiri? Nah, ini Bu Ari pakai teorinya Johari Window. Pernah dengar teorinya Johari Window? Belum pernah dengar. Belum pernah. Nah, dalam teori Johari Window itu ada 4 yang dibagi gitu ya, bahwa manusia itu dibagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama adalah diri kita yang terbuka. Diri kita yang terbuka tuh yang gimana sih? Diri yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Aku maunya begini loh, aku tipenya begini. Kalau orang lain memandang saya begini, ya nggak apa-apa gitu. Jadi terbuka aja apa adanya gitu. Ini tipe-tipe orang yang cuek itu bukan berarti nggak peduli ya, tetapi lebih kepada ya dapat positif atau dapat penilaian negatif, ya sudah inilah diri saya gitu. Dia lebih terbuka, menerima kritik, orang lain juga tahu tentang dirinya. Nah, tidak terlalu worry atau takut ketika misal memang saya ada kesalahan, iya saya ada kesalahan, tapi saya bisa memperbaiki diri. It's okay gitu, nggak ada masalah yang menjadikan kecemasan tersendiri. Nah, ini lebih ke diri yang terbuka. Ada yang diri buta. Diri buta tuh yang seperti apa sih? Diri yang buta adalah tidak diketahui oleh diri sendiri, tapi diketahui orang lain. Nah, itu seperti apa? Seperti misalkan gini, saya nggak ngerti arah saya mau kemana, saya nggak ngerti mau ngambil jurusan apa. Ya udahlah, jalanin aja. Dan yang ngambil keputusan untuk lanjut ke SMA, lanjut ke SMP itu lebih ditentukan oleh orang tua. Jadi kamu jalanin aja. Nah, itu kalau dalam teori Johari Window disebutnya diri yang buta. Saya nggak paham tentang diri saya. Tapi orang lain di sini adalah orang terdekat ya, orang tua tahu tentang diri saya. Sebaiknya untuk diri yang buta itu sudah tidak lagi dalam anak-anak dengan usia remaja seperti kalian, menjelang dewasa sudah enggak. Kenapa? Udah bukan lagi waktunya untuk menjadi diri yang buta. Diri yang buta itu pada usia berapa sih? Itu anak-anak kelas 5 gitu. Kelas 6 yang masih bingung mau kemana. Nah, itu lebih diarahkan. Itu kenapa di anak-anak kelas 7 itu masih ada tuh rentang usia adaptasi selama 3 bulan. Hari kemarin Bu Ari udah sampaikan ke anak kelas 7. Teman-teman kelas 7 untuk masa peralihan Bu Ari kasih waktu 3 bulan ke depan, masih ada toleransi kalau tugas masih tidak tepat dikumpulinnya. Nah, itu masih ada toleransi. Tapi untuk diri kalian yang sudah remaja udah nggak begitu ya. Sudah ngerti nih kelas 9 nih mau ngapain gitu. Udah mau ngelanjutin kemana, mau ngambil apa gitu. Itulah kenapa kemudian dikasih tentang konsep diri. Gitu ya. Ini untuk diri yang buta sudah tidak lagi pada anak kelas 9. Next, diri yang tersembunyi. Diri yang terbuka biasanya disebut ekstrovert ya. Kita dengernya umumnya disebut begitu. Nah, kalau diri yang tersembunyi biasanya lebih ke introvert. Kenapa? Dia tahu tentang dirinya, tapi dia nggak mau diketahui orang lain gitu. Jadi tidak ada di sini 4 teori ini yang masing-masing yang A buruk, yang B buruk, yang C buruk. Enggak juga, semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau diri yang introvert,
Nah, diri yang tersembunyi yaitu kamu paham tentang diri kamu ngerti kamu mau kemana, kamu bisa untuk menentukan arah, tapi kamu nggak mau banyak diketahui oleh orang lain. Jadi lebih enaknya ya sendiri. Nah, biasanya tipe-tipe yang diri tersembunyi itu terlalu worry, agak takut untuk mendapatkan penilaian sosial. Jadi kalau di tengah-tengah orang, di tengah sosial, lingkungan sosial, itu biasanya mereka terlihat yang malu-malu, yang terlihat pasif gitu, padahal dia punya potensi. Itu yang diri tersembunyi. Kemudian yang keempat adalah diri tak dikenal. Diri yang tak dikenal tuh diri yang seperti apa? Diri yang tak dikenal adalah dia tidak ngerti dirinya sendiri dan orang lain juga nggak paham tentang dirinya gitu. Nah, biasanya tipe-tipe seperti ini adalah tipe-tipe yang memang masih bingung gitu. Sehingga ketika orang lain di sini adalah orang terdekat juga bingung dengan kondisi anak ini gitu. Nah, tipe yang tak dikenal adalah gabungan diri yang buta dan diri yang tersembunyi. Aku nggak ngerti, aku ngerasain apa, aku nggak ngerti aku mau apa. Sehingga dia sendiri juga cuek sama lingkungan. Jadi orang lain untuk memahami dia agak kesulitan. Gitu. Oke, dari teori Johari Windo, nanti Bari lanjut. Sampai di sini, kira-kira paham nggak tentang teori Johari Windo? Ini nggak keluar kok, nanti pas ujian nggak keluar. Cuma ingin sekali ketika dikasih tentang materi bimbingan konseling, itu aplikasinya ada sama diri kalian masing-masing. Gitu. Silahkan, paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau sudah paham, sekarang Bu Ari yang tanya. Dari tipe 4 ini, kalian boleh melihat pada diri kalian masing-masing. Kira-kira aku tipe yang hijau, yang kuning, yang biru, ataukah yang hitam? Nah, jawabannya gimana? Jawabannya nanti Bu Ari tanyakan setelah materinya selesai. Ya, paham ya? Oke, sekarang mulai dilihat nih. Mumpung slide-nya masih ada. Saya termasuk yang terbukakah, yang butakah, yang tersembunyi, atau yang saya nggak paham tentang diri saya. Makanya orang lain juga nggak paham tentang diri saya. Nah, gitu. Oke, sudah dilihat? Mari next ya. Next. Nah, konsep diri itu dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah menggambarkan, mampu menggambarkan tentang diri sendiri. Gambaran diri sendiri itu seperti apa sih? Yang kedua, dapat mengidentifikasi identitas dirinya itu jelas, gitu ya. Nggak abu-abu, nggak hanya sebagai pengikut, tapi identitas dirinya jelas. Peran diri, punya peran yang pasti, oh aku ngambilnya ini, aku akan konsisten di sini, gitu. Kemudian ideal diri, ideal menilai sesuatu dan merencanakan sesuatu itu ideal antara antara konsep, antara planning dengan kenyataan. Dan yang terakhir tentang harga diri. Ya. Sekarang Bari akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kita jelaskan tentang gambaran. Gambaran diri. Gambaran diri itu apa sih? Gambaran diri adalah citra tubuh, persepsi atau penilaian seseorang atau seorang individu tentang bagian-bagian atau anggota tubuhnya sendiri. Remaja, ini yang perlu dicatat adalah remaja yang memiliki gambaran diri negatif memiliki kemungkinan akan mengabaikan keadaan tubuhnya, sehingga ia enggan merawat tubuhnya atau malah berusaha mengubah tubuhnya atau
berusaha menyesuaikan agar sesuai dengan harapan yang ia inginkan. Nah, remaja yang memiliki gambaran diri negatif itu seperti apa? Dia suka coba untuk merubah ya. Merubah dalam artian gini. Dalam artian misalkan ada sebuah penelitian di Korea itu tentang operasi plastik. Nah, operasi plastik di Korea Selatan untuk remaja putri adalah sesuatu yang luar biasa, baik putri maupun putra ya. Jadi ketika usia mereka 17 tahun, mereka dapat kado operasi plastik dari orang tuanya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk meningkatkan percaya diri. Pertanyaan Bu Ari adalah, menurut kalian, apakah gambaran diri seperti ini untuk meningkatkan PD-nya bagus nggak dengan operasi plastik seperti yang dilakukan oleh orang tua dan remaja di Korea Selatan? Oke, silahkan. Silakan. Kenapa? Kenapa? Siapa ini yang bertanya? Kimi. Oh ya, Kimi nih, Bu Adi lagi ngasih tahu tentang gambaran diri. Gambaran diri negatif itu memiliki kemungkinan akan mengabaikan keadaan tubuhnya sehingga ia enggan merawat tubuhnya, atau selain enggan merawat tubuh malah berusaha mengubah tubuhnya. Nah, ini ada satu kasus nih. Kasusnya adalah remaja-remaja putra dan putri di Korea Selatan yang di usia 17 tahun itu selalu berusaha untuk mengubah salah satu bagian tubuhnya dengan operasi plastik. Fungsinya adalah atau tujuannya adalah untuk meningkatkan percaya diri. Nah, menurut kamu, Kimi, apakah gambaran diri tersebut masuk ke gambaran diri positif atau negatif? Menurut aku sih agak negatif juga, bisa kayak merasa tidak bersyukur sama apa ya, nggak percaya diri. Oke, sip. Terima kasih. Silahkan yang lain. Kasih pendapat. Boleh, Alia, Dito, silahkan. Menurut saya masuknya ke gambaran diri yang negatif juga, Bu. Kenapa? Sydney ya? Iya, Bu. Soalnya mereka nyoba buat ngubah tubuhnya gitu dengan cara operasi plastik. Nah, bukannya itu juga fungsinya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri? Iya juga sih, di satu sisi kayak emang ada bagusnya operasi plastik. Maksudnya kayak buat biar apa, nambah percaya diri gitu. Tapi ya kalau misalnya ngubah kayak bener-bener ngubah gitu, ya jadinya nggak bersyukur sih, Bu. Jadinya masuknya gambaran diri negatif. Oke, terima kasih. Oke, yang lain silahkan. Baru Ibu catat tadi ya. maaf, pertanyaannya apa sih, Bu? Saya masih kurang paham. Oke, pertanyaannya adalah, ini kan Bu Ari jelasin ya tentang gambaran diri. Jadi gambaran diri itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Yang bersifat negatif adalah remaja yang enggan, yang nggak mau merawat tubuhnya atau malah berusaha mengubah tubuhnya. Itu yang tadi Bu Ari kasih teorinya. Tetapi dalam kenyataannya, ini ada sebuah kasus dan memang berdasarkan penelitian bahwa banyak sekali remaja putri maupun putra di Korea Selatan yang mencoba untuk merubah dirinya dengan operasi plastik, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Gitu. Nah, menurut pendapat kalian semua, apakah dengan merubah diri dengan operasi plastik untuk meningkatkan kepercayaan diri termasuk dalam gambaran diri yang positif atau negatif? Nah, itu Bu Ari pengen dapat pendapat kalian. Tadi udah ada Sydney, sudah ada Kimi yang kasih pendapat. Silahkan yang lain.
Ini ada pendapatnya Restu. Saya mah gemuk-gemuk gini tetap pede, Bu. Ya, Pak. Oke, kalau ada yang ngomongin saya anggap itu nyamuk. Oke. Ini terlalu pede ya Restu ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Next, ayo silahkan yang mau berpendapat. Bagus Restu. Ada lagi tadi Sydney. Terima kasih sudah kasih pendapatnya. Sudah ada Kimi. Yang lain? Ayo silahkan. Nggak usah malu-malu. Kata Atia itu negatif, Bu. Oke, terima kasih Atia. Kenapa? Kan itu fungsinya meningkatkan kepercayaan diri. Kalau PD-nya tinggi, dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Gitu. Kalau menurut saya Bu itu ya apa ya? Siapa Bisa ini, jadi Nak? Najwa. Oke, Najla. Sebenarnya kalau operasi plastik bisa meningkatin diri terus ngebuat kita nggak terpuruk lagi sih nggak apa-apa, oke-oke aja daripada terus-terusan ngerasa terpuruk karena kurang puas sama diri sendiri. Soalnya ada yang bilang my body is my choice. Jadi saya lebih suka kalau misalnya mereka oplas buat ningkatin kepercayaan diri, menurut saya nggak apa-apa sih. Oke. Nah, lalu bagaimanakah itu nggak apa-apa ya pendapat. Oke, kita sama-sama menghargai pendapat. Berikutnya, ketika kita punya pilihan my body is my choice, itu juga kan termasuk hak seseorang ya. Nah, bagaimana kemudian kita hubungkan dengan tadi rasa syukur dan menerima apa adanya yang telah Allah kasih ke kita. Nah, bagaimana jika kita hubungkan dengan hal tersebut? Nggak tahu Ibu kalau itu. Kalau saya nggak tahu kalau bawa agama. Oke, terima kasih, Nak. Nggak apa-apa, kan kita di sini berpendapat ya, jadi nggak usah takut, nggak ada yang salah. Semuanya pendapat, bagus menyampaikan pendapat. Oke, Atia, tadi ada pendapat dari Atia. Menurutnya negatif, karena saya juga suka insecure sama badan sendiri. Karena terlalu terganggu kalau dibilang kurus, misalnya seperti itu. Oke, itu nggak apa-apa. Terus itu juga menyampaikan, iya, kalau ada yang bilang aku gemuk, ya anggap aja itu nyamuk. Nah, itu kan berarti kan bagaimana cara seseorang untuk mengatasi masalahnya itu memang berbeda-beda. Nah, gambaran seperti itu masuk pada gambaran diri. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, gini ya teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan bahwa remaja yang memiliki gambaran diri negatif, dia berusaha cuek sama badannya. Cuek itu berarti benar-benar nggak ngurus. Ada juga yang malah berusaha mengubah tubuhnya. Nah, cara pandang cuek dan cara pandang merubah itu tergantung ya. Tergantung dari apa? Semua tergantung dari niat. Tetapi pada dasarnya Bu Ari lebih menghubungkan ke tadi persepsi nilai-nilai agama. Kenapa? Karena ketika seseorang kita aja mencukur alis tidak boleh ya merubah kan gitu. Apalagi kita operasi plastik merubah sesuatu yang memang sudah Allah kodratkan. Kecuali operasi itu tujuannya adalah memang lebih kepada kesehatan. Dan itu mengancam ya, mengancam nyawa seseorang. Bu Ari contohan seperti ini. Kalau minggu yang lalu ada dari kelas sebelah ada beberapa pertanyaan. Bu, ketika kita merubah tujuannya hanya PD, hanya untuk PD, apakah itu boleh? Kalau Bu Ari sendiri memberi gambarannya seperti ini, kita hubungkan dengan nilai-nilai agama. Ketika tujuan innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung niat. Kalau tujuannya memang untuk kesehatan dan itu sangat mengganggu bahkan mengancam nyawa seseorang gitu, nyawa individu dan hanya bisa dilakukan dengan operasi, maka melakukan itu. Kayak orang yang kena siraman air keras mukanya. Nah, itu perlu dioperasi karena apa? Untuk memperbaiki struktur. Kalau enggak jaringan-jaringan kulitnya akan rusak. Itu kan juga
masuk untuk menyelamatkan diri. Berbeda dengan orang-orang yang mengganti jenis kelaminnya karena hanya untuk pede, mengganti bentuk wajahnya hanya untuk mengikuti tren. Kayak misal orang-orang Korea, kita nggak pernah tahu itu muka asli atau muka palsu, kita nggak tahu. Tetapi begitu menikah, keturunan anaknya kok beda sama ayah ibunya gitu kan. Ayah ibunya mukanya kinclong, cantik, ganteng, tapi begitu lahir kok anaknya beda. Oh ternyata orang tuanya yang terdahulu mukanya nggak begini gitu. Muka aslinya nggak sekinclong setelah dioperasi gitu. Jadi semuanya kembalikan ke nilai-nilai yang tadi. Boleh saja merubah sesuatu asalkan itu tidak bertentangan dengan agama. Karena nanti hubungannya adalah dengan rasa syukur terhadap apa yang sudah Allah berikan. Gitu. Bahkan untuk mensyukur aja itu nggak boleh gitu, apalagi merubah bagian tubuh yang lain gitu, hanya untuk meningkatkan PD. Kalau dibilangnya tadi tujuan PD-nya bagus, betul tujuan PD-nya bagus, tapi balik lagi tujuan kita, penggambaran diri kita, mengaktualisasikan diri kita lebih baik dengan cara-cara yang lebih positif. Allah sudah kasih kita misalkan kulit yang sawo matang. Nah, bagaimana dengan sawo matang tapi bisa berseri, misalnya seperti itu. Atau hitam-hitam tapi manis, tidak perlu merubah bentuk warna kulitnya yang harus putih glowing seperti orang Korea, enggak. Tapi kita bisa bersyukur, bisa menggambarkan diri lebih positif dan mampu mengaktualisasikan diri. Setiap sesuatu yang ada dalam diri kita pasti ada nilai positifnya. Jadi yang lebih ditingkatkan apa? Positifnya. Untuk merubah sesuatu hanya untuk pede, sebaiknya tidak melakukan dengan berbagai cara. Seperti itu ya. Kemudian, persepsi positif dan rasa syukur terhadap kondisi tubuhnya sekarang membuat seseorang remaja memiliki gambaran diri yang positif. Maksudnya apa? Ketika kita punya rasa syukur, kemudian kita bisa menerima kondisi kita apa adanya yang sudah Allah berikan. Nah, dengan rasa menerima apa adanya, kemudian bersyukur. Nah, rasa syukur ini akan memunculkan bahwa saya mampu dengan kelebihan yang saya miliki. Gitu maksudnya, tanpa harus merubah apapun ya. Gitu. Terus kalau ada yang tanya, sekarang Bu Ari yang bertanya, kalau ada yang misalkan tadi kayak Restu ya kasusnya, gemuk, kemudian aku akan ngurusin, Bu. Apakah itu masuk gambaran diri negatif? Oke, silahkan. Orang yang gemuk, terus tiba-tiba pengennya langsing, melakukan diet ketat gitu, biar terlihat lebih menarik misal gitu, yang perempuan lebih slim. Apakah itu masuk gambaran diri negatif, Bu? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Kalau diet gimana? Bu. Ya, silakan, Nak. Menurut saya kalau misalnya masalah berat badan itu, kalau gemuk apa enggaknya, mungkin gemuknya ini di sini overweight gitu ya, kayak misalnya ya udah hampir mau obesitas gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya mau diet dalam kondisi tubuh dia ini overweight ya nggak masalah sih, soalnya overweight juga nggak bagus kan buat kesehatan. Jadi kalau misalnya mau diet ya nggak masalah gitu, malah bagus kalau misalnya mau diet dan badan dia ini overweight. Oke, baik Sydney, terima kasih. Ada lagi? Ayo teman-teman yang lain. Ada yang mau berpendapat lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Yuk. Oke, Bu Ari sedikit menanggapi punya sarannya Sydney. Terima kasih Sydney, sarannya betul sekali. Ketika kita dalam kondisi harus diet, biasanya orang-orang yang diet ini berkaitan sama overweight,
itu biasanya memang berhubungan dengan kesehatan. Orang-orang yang diet ketat tapi lebih kepada untuk melihat tubuh atau melihat penilaian orang lain, itu Bu Ari golongkan menjadi gambaran diri yang negatif karena dia hanya menuntut untuk dilihat oleh orang lain, ya. Jadi sehingga dia akan kelihatan sangat kurus gitu. Tetapi kalau yang tadi dilakukan menurut pendapatnya Sydney adalah orang-orang yang overweight, yang memang berat badannya melebihi rata-rata dan itu akan mengganggu kesehatan, sehingga dia butuh sekali untuk diet, itu masih masuk pada gambaran persepsi positif. Kenapa? Karena dia melihatnya memang ini untuk kesehatan dia gitu, termasuk orang-orang yang keto gitu ya. Tapi balik lagi, lakukan diet ini secara sehat ya, bukan malah menjadikan penyakit. Ada beberapa remaja yang menjadikan diet ini kemudian menambah daftar penyakit dalam tubuhnya. Kalau saya sih workout Bu, ini aja sih. Wah, Restu lagi diet nih. Dia udah turun nih 11 kilo, Bu. Sebulan. Masya Allah. Yang bener aja tuh dietnya. Diet bener nggak tuh, Restu? Diet sehat ya. Kurangi karbo. Banyakin di vitamin, mineral, gitu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau pendapat. Boleh lanjutin. Jadi intinya gambaran diri itu dibagi menjadi dua. Gambaran diri positif dan gambaran diri negatif. Gambaran diri positif bisa kalian lakukan dengan rasa bersyukur. Dengan rasa bersyukur dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Menerima apa adanya, kemudian apa yang sudah Allah berikan, kita kembangkan menjadi potensi yang lebih positif. Bermanfaat untuk orang lain. Tetapi remaja-remaja diri yang memiliki gambaran diri negatif, dia kurang menerima dengan apa yang sudah Allah berikan, sehingga enggan merawatnya, malah satu sisi ingin merubahnya menjadi sesuatu yang tidak sepatutnya. Seperti itu ya. Oh iya, teman-teman, mohon maaf sebelumnya, ternyata waktunya sudah habis, karena kita selesai jam 9.20 harusnya ya. Terima kasih banyak, nanti Bu Ari lanjutkan minggu depan, ada 4 hal lagi yang perlu disampaikan. Terima kasih banyak, mohon maaf karena tadi ada kendala. Bu Ari tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Sebelum ditutup, anak-anak untuk Pak Aziz, anak-anak di Google Classroom ya nak, jangan lupa isi presensi kehadiran agar anak-anak terlihat kehadirannya hari ini ya, karena hari ini Pak Aziz masih proses pemakaman Bu Ari, jadi nggak bisa reminder di kelas. Ya nak ya, untuk Pak Aziz nanti jamnya anak-anak aktif di Google Classroom, jangan lupa mengisi kehadiran ya, itu aja. Terima kasih Bu Ari, terima kasih anak-anak semua. Terima kasih semua, makasih Bu Ambar. Saya end meeting ya. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih Bu Ari.